Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Angelia Pardede dari kelompok 10A dengan nama asisten pembimbing Nisa Asmara. Baik, saya akan mempresentasikan hasil laporan individu praktikum ilmu pemulihan ternak dengan berbagai langkah, yaitu pendahuluan, tujuan dan manfaat, contoh soal, rekap data heritabilitas, rekap data korelasi genetik, rekap data repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas, kesimpulan, serta penutup. Ilmu pemulihan ternak merupakan ilmu yang mempelajari tentang produktivitas melalui cara perbaikan mutu gen oleh ternak antara penjantan maupun betina. Nah, beberapa cara pemulihan ternak itu terdapat 3 bagian, yaitu heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas. Nah, metode tersebut digunakan untuk suatu penilaian pada indeks bentuk telur maupun berat telur. Metode heritabilitas, repeatabilitas, dan korelasi genetik itu sangat penting karena akan memudahkan metode perhitungan untuk mendeteksi alel gen pewaris sifat keturunan untuk anak calon yang sehat dan yang baik. Pejantan dan betina pun dapat diseleksi secara langsung dengan sistem persilangan dengan memperhatikan sistem kualitasnya. Nah, sifat yang diwariskan oleh pejantan dan betina tersebut meliputi sifat kuantitatif dan sifat kualitatif. Sehingga pada sifat yang sering diwariskan oleh para tertua kepada keturunannya antara lain warna kulit kerabang telur, berat telur, dan indeks bentuk telur. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak ialah mampu mengetahui perhitungan dan rumus dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Sedangkan manfaatnya dari praktikum ilmu pemulihan ternak ialah mengetahui kegunaan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta dapat menduga angka secara indeks bentuk telur maupun berat telur. Contoh soalnya seperti gambar yang di samping, kita bisa lihat. Yang pertama itu ialah heritabilitas indeks bentuk telur. Rekapitulasi datanya kita bisa lihat seperti yang di samping. Nah, yang pertama itu ialah faktor koreksi. Faktor koreksi rumusnya F sama dengan Y titik-titik kuadrat per N. Nah, N itu ialah jumlah data keseluruhan, yaitu ada 20 dan hasilnya 121.683,12002. Yang kedua itu ialah jumlah kuadran antar pejantan atau JKS. Nah, rumusnya itu ialah JKS sama dengan sigma I dikali YI kuadrat per NI kurang FK. Nah, NI-nya itu ialah jumlah betinanya. Betinanya ada 5 dan hasilnya itu ialah 140,56058. Yang ketiga ialah jumlah kuadran anak dalam pejantan, yaitu JKW. Rumusnya adalah JKW sama dengan sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurang sigma I YI kuadrat per NI. Hasilnya ialah 31,9084. DBS-nya yaitu derajat bebas antar pejantan. DBS-nya itu ada 4 dikurang 1 sama dengan 3. Derajat bebas antar anak dalam pejantan yaitu DBW. DBW sama dengan N kurang S. N-nya itu adalah 20 dari jumlah data keseluruhan dikurang S-nya itu yaitu pejantan 4. Jadinya hasilnya 16.
Selanjutnya adalah kuadran tengah antar pejantan atau KTS. KTS sama dengan JKS per DBS. Hasilnya 46,8535. Kuadran tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW sama dengan JKW per DBW. JKW-nya hasilnya adalah 1,994. Selanjutnya, kuadran tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW sama dengan ragam W sama dengan KTW. Hasilnya 1,994. Yang selanjutnya adalah kuadran tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTHS sama dengan ragam S sama dengan KTS dikurang KTW per K. Nah, hasilnya itu ialah 8,9718. Dan yang terakhir itu ialah heritabilitas H kuadrat sama dengan 4 kuadrat ragam S per ragam S kuadrat ditambah ragam W kuadrat. Nah, totalnya itu adalah 3,2725. Nah, masuk ke daftar sidik ragam heritabilitas indeks bentuk telur. Nah, kita bisa perhatikan indeks bentuk telurnya itu seperti gambar yang pembahasannya heritabilitas indeks bentuk telurnya dengan nilai 3,2725. Nah, di sini hasilnya itu melebihi standar karena standarnya itu dari 0 sampai 1, di mana faktor yang mempengaruhinya itu adalah pewarisan gen dari antara si jantan dan betina, serta perkandangan dan lingkungan yang mempengaruhi proses produksi si pejantan dan si betina. Heritabilitas bobot telur. Nah, heritabilitas bobot telur dapat kita lihat rekap datanya seperti yang ada di tabel tersebut. Oke. Masuk ke faktor koreksi. Faktor koreksinya itu ialah FK sama dengan Y kuadrat per N. Hasilnya ialah 41917,999. Yang kedua itu ialah jumlah kuadran antar pejantan atau JKS. JKS sama dengan sigma I dikali YI kuadrat per NI dikurang F. Hasilnya ialah 195,72246. Yang ketiga ialah jumlah kuadran antar anak dalam pejantan atau JKW. JKW sama dengan sigma I, sigma K, Y kuadrat IK dikurang sigma I, YI kuadrat per NI. Hasilnya ialah 39,470. Yang keempat ialah derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS sama dengan S dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Yang kelima ialah derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW. DBW sama dengan N dikurang S. 20 dikurang 4 sama dengan 16. Yang selanjutnya ialah kuadran tengah antar pejantan atau KTS. KTS sama dengan JKS per DBS. Hasilnya yaitu 65,240. Selanjutnya ialah kuadran tengah antar anak dalam pejantan atau KTW. KTW sama dengan JKW per DBW, hasilnya yaitu 2,466. Kuadran tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW sama dengan ragam W sama dengan KTW sama dengan 2,466. Selanjutnya yaitu kuadran tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTHS sama dengan rumusnya yaitu KTS dikurang KTW per K. Hasilnya yaitu 12,55. Dan yang terakhir itu ialah heritabilitas H kuadrat sama dengan 4 ragam S kuadrat per ragam S kuadrat ditambah ragam W kuadrat, dan hasilnya yaitu 3,343. Nah, yang selanjutnya yaitu daftar sidik ragam heritabilitas indeks
berat telur. Oke, kita bisa lihat seperti gambar yang ada pada video ini. Indeks bobot telurnya itu adalah 3,343. Nah, pada nilai tersebut melebihi batas rentangnya yaitu 0 sampai 1. Nah, faktor yang mempengaruhi juga sama seperti heritabilitas, indeks bentuk telur, yaitu produksi antara si pejantan dan si betina, faktor lingkungan, dan faktor dari manajemen perkandangannya tersebut. Yang ketiga itu ialah korelasi genetik, di mana korelasi genetik ini adalah sama-sama berhubungan antara indeks bentuk telur dengan indeks berat telur. Hasil rekapitulasi datanya itu kita bisa lihat pada video kali ini. Baik, yang pertama itu ialah faktor koreksi. Faktor koreksinya dengan rumus FK sama dengan X dikali Y per N. Hasilnya yaitu 71419,275. Yang selanjutnya adalah jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS dengan rumus JHKS sama dengan sigma I YI dikali XI per NI dikurang FK. Hasilnya adalah 162,90158. Selanjutnya yaitu jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW dengan rumus JHKW sama dengan sigma I sigma K XIK YIK dikurang sigma I XI dikali YI per NI. Hasilnya yaitu 22,7594. Yang selanjutnya adalah derajat bebas antar pejantan atau DBS. DBS sama dengan S dikurang 1, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Yang selanjutnya adalah DBW. Derajat bebas antar anak dalam pejantan DBW N dikurang S. 20 dikurang 4 sama dengan 16. Selanjutnya adalah hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS sama dengan JHKS dibagi DBS. Hasilnya yaitu 54 di koma 300. Yang selanjutnya adalah hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW. HKRW sama dengan JHKW per DBW. Hasilnya adalah 1,422. Selanjutnya adalah hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW sama dengan COV-W. Hasilnya adalah 1,422. Yang selanjutnya adalah hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS sama dengan HKRS dikurang HKRW per K. Hasilnya yaitu 10,575612. Langkah selanjutnya adalah korelasi genetik atau RG. RG sama dengan 4 koefisien S per akar 4 ragam S kuadrat buka kurung X dikali 4 ragam S buka kurung Y. Hasilnya adalah 1,2. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah pembuatan tabel sidik ragam, korelasi bentuk, dan bobot telur. Nah, kita bisa lihat pada video ini mengenai tabelnya. Dan pembahasannya adalah korelasi genetik itu merupakan faktor gen yang diwariskan terhadap anaknya yang memiliki hubungan yang saling berkaitan. Nah, hasil yang didapatnya itu adalah 1,2. Sedangkan dengan rentangnya itu dari -1 sampai 1. Nah, di sini korelasi genetiknya masih dengan keadaan standar karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu mungkin dari pejantan dan betinanya memiliki hubungan gen yang baik sehingga dapat mewariskan keturunan yang baik pula. Yang keempat adalah repeatabilitas antar kelas indeks bentuk telur. Rumusnya yaitu ialah R sama dengan sigma XY dikurang buka kurung kurawal sigma X dikali sigma Y per N dibagi akar
sigma X kuadrat dikurang sigma X buka kurung dan tutup kurung 2/n dikurang buka kurung kurawal sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat per n. Hasilnya yaitu 0,78. Tas antar kelas yaitu 0,78. Nah, dari data tersebut nilai repeatabilitas antar kelas itu masih berada dalam rentang yaitu 0 sampai 1 yang dipengaruhi oleh faktor gen betina dan jantan tersebut, lingkungan, dan faktor perkandangannya. Selanjutnya yaitu repeatabilitas dalam kelas berat telur. Nah, yang pertama itu ialah faktor koreksi. Faktor koreksi rumusnya FK sama dengan Y kuadrat per N. Yang pertama itu ialah faktor koreksi. Faktor koreksi itu ialah FK sama dengan Y kuadrat per M. M itu ialah dari total keseluruhannya, yaitu ada 36 dari IBT yang pertama, terus IBT yang kedua, dan IBT yang ketiga. Dan ada 12 individu. Jadi total hasilnya yaitu 21,8263,38151. Yang selanjutnya adalah jumlah kuadrat antar individu atau JKB. JKB sama dengan sigma I YI kuadrat per MI dikurang FK. Hasilnya yaitu 276,1561. Selanjutnya yaitu jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. Rumusnya yaitu JKW sama dengan sigma I sigma J Y kuadrat IJ dikurang sigma I YI kuadrat per MI. Hasilnya yaitu 25,1434. Selanjutnya yaitu derajat bebas antar individu atau DBD. DBB sama dengan N kurang 1. N itu tadi ada individunya 12 dikurang 1 sama dengan 11. Selanjutnya yaitu derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW. DBW sama dengan N buka kurung MI dikurang 1 sama dengan hasilnya 24. Langkah selanjutnya yaitu kuadran tengah antar individu atau KTB. Rumusnya yaitu KTB sama dengan JKB per DBB. Hasilnya adalah 25,105. Yang selanjutnya itu adalah kuadran tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW sama dengan JKW per DBW. Hasilnya yaitu 1,0477. Selanjutnya yaitu kuadran tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. KTHW sama dengan KTW yaitu hasilnya 1,0477. Selanjutnya itu adalah kuadran tengah harapan antar individu atau KTHB. KTHB sama dengan ragam kuadrat B. Rumusnya yaitu KTB dikurang KTW per K. Hasilnya adalah 8,019. Repeatabilitasnya adalah R sama dengan ragam kuadrat B per ragam kuadrat B ditambah ragam kuadrat W. Hasilnya adalah 0,8844. Langkah selanjutnya yaitu adalah pembahasan. Pembahasan dalam kelas ini adalah hasilnya 0,8844. Masih berada dalam rentan yaitu rentannya 0 sampai 1. Repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas itu masih berada dalam rentan yang sama 0 sampai 1. Dan hasilnya juga sama-sama saling mendekati, di mana faktor yang mempengaruhi ialah antara gen dari penjantan, betina, faktor lingkungan, pakan, dan cuaca. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari laporan praktikum ilmu pemuliaan ternak yang telah dilakukan adalah dengan adanya heritabilitas, indeks bentuk telur dan berat telur memiliki nilai yang tinggi dikarenakan gen yang tinggi serta beberapa parameter baik itu dari kerabang telur, beratnya, dan warna.
Lalu, pada korelasi genetik yang didapat pada indeks bentuk telur dan berat telur, yaitu masih stabil dan normal dalam rentan yang -1 sampai 1. Sedangkan repeatabilitas juga memiliki nilai yang sesuai dengan standar karena nilai antar kelas 0,78 dan nilai dalam kelas itu adalah 0,88 dan berada pada rentan yaitu 0 sampai 1, sehingga ketika rentan tersebut masih sesuai dengan standar, maka pejantan dan betina memiliki gen yang baik. Hasil video presentasi dari laporan ilmu pemuliaan ternak yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya Lola Angelia Pardede dari kelompok 10A dengan asisten pembimbing Nisa Asmara mengucapkan banyak sekian dari saya. Selamat pagi, terima kasih.